tenaga dalam kita juga bisa kita kirimin energi. Ini gunanya nanti untuk pengobatan, ya, untuk pengobatan hal yang berbahaya. Kita boleh penyakitnya kita pindahin dulu ke kakinya, atau kita pindahin ke arah mana. Kita dengar keluhannya penyakit segala macam, contoh. Ya, sekarang terasa kesemutan sebelah kiri apa kanan? Kiri. Oke, dan sekarang kaki kirinya lumpuh. Berapapun diangkat pasti nggak bisa. Coba angkat. Seberapapun diangkat pasti nggak bisa. Terus coba, dia akan mengalir dia. Terus, tangan coba di paha. Ya. Terus, makin berat ya atau bagaimana? Berat ya? Nah, coba kaki kanan pasti enak jadi angkat, bisa bengkok kan? Kaki kiri tidak kan? Nah, itu kita memindahkan penyakit itu. Baru nanti penyakit itu gampang kita ini, hilang, dia udah bisa naik lagi. Naiknya langsung begini bisa. Kalau itu bisa keangkat karena lurus aja ngangkatnya. Sebenarnya nggak bisa diangkat, bisa tuh lurus kaku. Energi kita bisa kita perintahkan oke. Ya, begitu juga dalam pengobatan lain, apapun penyakit orang. Kalau penyakit yang berat, yang dia sudah berobat kemana-mana, tiru pola-pola kayak tadi. Caranya, ketika kita kirim energi, kita mesti tanya ke dia, sudah berasa kesemutan? Sebelah kanan apa kiri mesti tanya. Karena terkadang kita belum bisa menimbang arah mana yang kuatnya energi kita masuk. Kan kita sendiri nggak tahu pasti yang masuk di sebelah mana, makanya kita tanya. Dia akan merasa kesemutan biasanya. Dia merasa kesemutan. Lalu apa namanya? Oke. Sudah? Nah, tenaga dalam kita level 2 ini, ya, kalau saya bikin ini nggak pakai ngomong, tapi level 2 ini ketika memang kita mau tidak perlu menunggu dia emosi, mulut kita mesti bekerja. Mulut kita mesti bekerja ketika itu energi kita mencari. Karena begini, sama dengan makrifat tadi, ketika kita tidak bisa, energi ini kan jujur polos. Ketika kita suruh sesuatu tapi tidak pasti kita menyuruh sesuatu, dia tidak bisa tahu. Seperti misal kita memelet, itu kan energi juga kerja. Kita tidak bisa membayangkan sasaran kita. Tentu energi kita ini bingung. Saya memang disuruh tapi kemana? Dia tahunya visualisasi energi kita. Dia tahunya hanya perintah, siapa sebulan ini itu ini. Kita pakai perintah gitu. Ya. Ketika kita ini ucapkan dia dua seperti kejadiannya, cuma kalau tidak aku lemas dengan energi, tahu orang tanpa emosi, tapi seketika langsung ucapkan. Seketika tapi langsung ucapkan. Contoh yang lemas, coba sini. Yang mana yang Pak Eryadi sama ini kan agak besar badannya, sama Pak Enrico diri. Tapi pasalnya kan tadi ini, tapi ini dibikin secara mudah kan. Dia ada dua kemungkinannya. Berdiri nanti buat menjaga tubuh anton. Nah, jadi kejadiannya akan begitu saja. Dengan tiba-tiba terus perintah tenaga dalam itu kita perintah menurunkan suara. Ya, contoh lemas. Dia lemas terus. Pompong yang benar. Benar, Pak. Pompong yang benar. Ini kan pompong. Udah. Suruh berdiri, itu badannya besar, ini berat dia sendirian. Oh, jatuh juga. Jadi seperti itu ya. Ada perbedaannya.
Itu nggak pengaruh ya tadi yang saya bilang apa sugestibilitas nggak pengaruh ya? Enggak pengaruh. Nggak pengaruh. Terus kalau waktu ibu itu yang Enggak pengaruh enggak, juga. bukan maksudnya yang om pegang gini, Nah. itu sebenarnya posisi di mana aja boleh? Boleh. Cuma kita tetap nggak tahu energi kita yang mana yang lebih Iya. dominan keluarnya. Kalau peragaannya untuk waktu yang lama tentu bisa. Tapi ini kan memperagaan kita pengen lihat cepat Iya. supaya jangan ada rekayasa di antara kita, supaya jangan ada dusta di antara kita kan. Jadi lihat yang cepat. Itu penyalur energi tangan ini. Pas begini sentak. Nah, jadi ingat level yang memang jadi yang paling mudah begitu kan menikmati. Korban. jadi ketika kita mau olahraga lah dulu. Tapi ketika hal begitu kita mau pakai tenaga dalam kita langsung dengan perintah tadi. Ya, oke. Sekarang saya beritahu cara masuknya energi kita yang orang tidak emosi bisa bekerja. Ya, ini ingat ya. Ingat. Sebenarnya nggak perlu direkam, nanti malah nggak ingat. Nggak ingat. Ini dia sederhana saja, dia sederhana aja. Karena ketika kita ngerekam, berarti kita fokus ke rekaman kita, ke hasilnya. Walaupun kita ulang-ulang, dia akan stack-nya, esensinya. Jadi ketika kita di luar itu beradabnya itu, cara masuknya adalah dengan membuat kaget dan sakit, baru perintah. Jadi kaget sakit, perintah tenaga dalam, kaku gak, lemes. Paham? Kaget. Nah, sekarang gantian, Pak Amin. Sekarang Anton yang nyobain Pak Amin, suruh Pak Amin ini. Ya, Pak Amin yang bukan, Pak Amin yang mukul dia. Tunggu, saya bisik dulu. Ini rahasia kami. Nanti baru boleh rekam. Siap ya? Ayo, ini boleh direkam. Buka dulu cincinnya sakit tangannya. Yang kuat Amin, yang kuat, bagus, yang kuat. Ah, udah biarin, udah kaku itu. Coba bergerak, pasti nggak bisa bergerak. Coba, biarin aja. Lihat yang mana dia kan mengalir. Biarin. Dia makin lama makin benci. Biarin. Sekarang tanya aja, bisa nggak bergerak Amin? Tanya aja, ngomong bisa. Digerakin juga. Hah? Balikinnya gimana? Jadi biar dirasain dulu. Bingung, nalo. Dia makin lama makin ngunci. Coba. Makin kaku ya, makin lama makin Nah, ya. kaku. Kan nanti ngalir. Udah lihat? Udah. Langsung aja. Padahal kan saya mau ngomong kakunya itu Iya, karena itu jadi jangan ragu. Tapi kan saya bisa ngebaca. Kalau saya bilang udah biarin karena bermaksud saya lihat. Tapi yang penting keyakinan tadi itu. Ya. Jadi persiapkan diri untuk yakin. Gimana rasanya Pak Amin? Itu tidak perlu sugesti semacam karena dia memang mengalir. Kan setiap kita mempunyai titik saldo yang sama. Aku sendiri. Ya kan? Pucat jatuh. Dan Korban mulu. nggak ada yang seperti itu. Energi kita bukan langsung. Dua-duanya kaku loh, dia kaku. Libet ini. Pak pakai kontak mata. Sudah mengerti. Jadi seperti itu. Paham? Udah. Tahu apa yang saya bisikan? Itu cara kerja. Oke? Sekarang nyimak ya, kita nggak perlu ngetes-ngetes yang lain lagi ya. Penting menyimak. Yang penting salah satu tadi videonya udah direkam kan? Ya? Sudah ada yang rekam tadi videonya. Oke. Nah.
disuruh mukul itu supaya tujuannya adalah supaya kita jangan dolim, jangan apa seenaknya. Jadi ada alasan. Nah, kedua, ketika ada alasan juga, tiba-tiba kita bikin kaget dan kita masukin totok kita sambil di sini ucapkan. Karena dia belibet itu tidak masalah, tapi seharusnya jangan belibet karena itu membawa efek kalau di luaran. Dalam latihan kan ada saya. Nah, itu mesti itu. Tapi yang jelas stek merasakan puas itu nikmati. Ya. Kok masih bicat? Dia bicat. Jadi ketika kita bilang itu totok boleh terserah mana, tapi cari menotok itu memang agak terasa sakit. Kita terasa sakit, energi kita cepat masuk tempat sakit. Karena rasa sakit itu mengalir, tenaga dalam itu mengalir ke mencari tempat yang itu sebenarnya cara kerja. Nah kalau di luaran, alasan pertama adalah melakukan untuk kita orang kebatin itu jangan berpikiran, jangan punya pikiran, lakukan saja memang itu, nggak ada selain itu. Ketika saya di ini, ada nggak yang belum pernah diperagakan? Kata host kan, mau dilihat kan? Oh iya boleh, tapi ke kru kami katanya kan? Iya boleh bebas memilih, boleh. Itu saya tidak memikirkan berhasil atau tidak, itu nggak perlu saya pikir. Yang penting lakukan. Karena ini musuh nyata kita. Kalau memang mau kepada kebatinan, ketika eksekusi ini jangan dipakai. Ketika melakukan eksekusi ini jangan dipakai. Rancu kalau dipakai. Belibet kayak dia tadi. Dia sendiri juga yang pucat kaki. Karena energinya juga berbalik ke diri dia sendiri, karena dia berasa dia salah pernah ini. Dia menganggap omongnya nggak begitu jelas, padahal bukan begitu. Tapi itu kepercayaan diri itu dilatih dengan kita membiasakan. Mana membiasakannya? Bisa lagi di rumah sendiri, kaku. Kita latihan kayak gitu, kaku. Gitu. Supaya nanti ketika tiba-tiba lemes, kita bisa begitu. Kan? Ada yang ditanyakan? Jadi nggak ada sugesti terus ini. Karena bagian mana aja bisa Bang ya? Bagian mana saja, tapi cari memang bagian yang agak berasa sakit. Itu harus no-oplok ya. Kalau salah sakit pukul aja gitu gimana? Beda. Biar lebih sakit gitu. Tidak, beda. Pingsan. Beda. Kan kita mengalirin. Beda. Beda nggak masuk deh. Ini kan sama kayak apa? Kumpul. Pemancar itu ada kan ngumpul. Kalau ini tidak. Ini ya. Iya. Dua nggak boleh. Boleh kalau jadi kita ini dua boleh. Kan masih ngumpul. Kalau gini tidak ya. Dia ngumpul balik lagi kita. Kita nanti yang Kalau ditepok gitu, Hah? ditepok. Nah sebenarnya tepuk juga, tapi kalau kita sudah betul-betul yakin. Kalau ini kan jelas fokusnya. Cuma yang ngelepasnya nggak gini ya. Kalau orang lain nggak usah lepasin, biar aja 3 hari. Niat ngamati 3 hari kamu baru lepas. Jangan main-main sama saya. Itu kalau nggak dilepasin 3 hari lepas sendiri gitu. Enggak lepas apa juga tergantung niat kita. Tapi biasanya dia lepas karena tenaganya habis, dia jatuh, akan lepas. Karena kita nggak bilang lemas kan. Kalau lemas baru mungkin lemas terus dia. Kalau kaku kan pasti berhenti ketika dia sudah habis tenaga. Lebih bahaya lemas ya. Iya. Tanya aja rasa kaku dengan lemas, coba tanya aja. Sehingga memang saya berteriak keras ke Pak Eryadi tadi kan. Karena beda. Tubuh itu rasa rontok. Gimana rasanya dibanding kaku? Kayak pas gimana? Iya, kayak nggak ada tulang. Gitu ya. Ada kecemasan di situ juga. Kita sadar, dia sadar, aku juga sadar. Tidak ada sugesti itu. Semakin kamu berontak, semakin tidak ada begitu. Karena bukan sugestibilitas ukurannya. Tinggal Anton, Buya, semuanya. Bu Ratu, Pak Amin, Pak Sulaiman, Pak Sofian, Pak Eriko, tinggal adalah
refleks kita itu sesuai dengan dilatih. Sesuai. Jadi ketika kita refleks dilatih sesuai. Ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan, sekarang baru kita sesi santai. Kenapa melihat NKJP cukup, tidak perlu banyak-banyak, tinggal supaya paham banyak bertanya, karena waktu kita masih panjang. Kalau nggak kita ngobrol sana, biar saya bisa merokok. Pak Ibu Ratu katanya, iya katanya kan, kami merokok seperti itu. Banyak. Di masyarakat kita, di kalangan di kalangan mereka yang konsen kajian agama gitu, yang ruqyah misalnya, mereka menuduh tenaga dalam ini jin, dan itu kalau di ruqyah ntar hilang lagi. Jadi misalnya kita yang udah belajar gini ini, nanti kalau datang ke peruqyah kita akan keluar itu katanya. Iya. Gimana sebetulnya itu fenomena Yang sebenarnya. apa? Iya. Oke, siap. Nah, Ya. Orang yang ahli, orang yang berilmu adalah orang yang tidak mau menyalahkan awam. Orang yang berilmu adalah orang yang telah menyusun puzzle, ya, kalau ucapnya puzzle ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu puzzle. iya. Yang mengumpulkan puzzle yang terserah akhirnya menjadi bentuk yang jelas. Ya. Artinya begini. Ketika saya punya murid 5 orang, kelima murid saya yang salah satu si A baru berumur 2 tahun dulu, dia sudah ingin merantau. Ketika dia ingin merantau, saya bilang, Ananda A, boleh silakan merantau, kembangkan ilmu kita di sana. Oke? Ananda B, C, D, begitu juga. Dan dia berasal dari guru yang sama. Dan ketika belajar juga ketertarikannya berbeda. Mana ketertarikan berbeda? Ketika seseorang yang punya ketertarikan mengobati, dia akan lebih banyak menanyakan soal pengobatan. Dan ketika yang membahas soal perjuangan, dia akan banyak membahas soal bertanya soal perjuangan. Sehingga ketika yang ahli pengobatan melakukan lalar, hinggap di kopinya, dibenamkan dulu, terus dicopot lagi lalarnya, dia minum, ustadz yang tidak mengerti akan menyalahkan, wah kiai jorok, kiai itu kan sudah najis. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Jadi itulah puzzle itu yang kita kumpulkan menjadi bentuk yang jelas. Itu yang disebut dalam Islam. Islam itu suatu ketika nanti akan terpecah menjadi beberapa golongan, hanya satu yang benar. Mana satu yang benar itu? Kumpulkan puzzle itu menjadi bentuk yang jelas. Kenapa Nabi kita itu bisa berbicara sesuai pada akalnya? Itu kelebihan Nabi kita. Jadi ketika anak SD, beliau bicara ke anak SD. Ketika yang bertanya itu soal ini, nggak mungkin kayak ini yang nggak bertanya diberikan. Nah itulah. Dan soal ru'yah tadi, mereka tidak mengerti. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka tidak mengkaji soal kejadian tubuh. Allah itu menciptakan alam semesta dengan rumit, dan lebih rumit menciptakan tubuh manusia. Dan di tubuh manusia itu tersimpul suatu kemampuan yang nanti bisa menghidupkan alam semesta ini. Itu sebabnya manusia itu dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Maka dari tubuh ini banyak rahasia-rahasia tertentu yang belum tergali, yang memang tidak diketahui oleh ahli ruqyah. Hanya orang yang tidak mengerti yang mudah menyalahkan sesuatu. Contoh, Buya tidak akan pernah tahu Danau Singkara ketika hanya mendengar dari saya bahwa Buya Danau Singkara itu seperti itu. Buya baru tahu Danau Singkara itu seperti apa kalau Buya sudah masuk ke dalam. Nah, seperti itu juga ketika kita sudah tahu sesuatu aliran itu tersesat atau tidak, itu mesti masuk ke dalam. Karena mungkin ada yang kececer yang kita tidak tahu. Akhirnya kita dapat, oh, ketika kelemahan di sini bisa kita dapat informasinya di sini. Karena tidak mungkin 5 murid itu bisa menerima hal yang sama. Ya. Apalagi dari soal agama kita, mau agama saja
turun temurun. Ini sudah membawa juga, ini sudah membawa juga. Dia menerima juga sesuai dengan pola pikirnya, sesuai dengan cara tangkapnya. Itu yang mesti kita kumpul. Jadi ru'yah sekarang terjadinya di generasi kita itu banyak kesurupan massal, di sekolah-sekolah kesurupan massal itu andil besar adalah malahan ahli ruqyah. Kenapa? Yang lebih besarnya ketika ahli ruqyah menggembar-gemborkan di TV, melihatkan pengobatannya ketika itu orang seperti kesurupan, ketika dia baca ayat-ayat orang kesurupan, anak-anak SD SMP menonton. Ketika anak-anak SD SMP menonton, di situ terpancang memori, terpancang anchor ya, kalau bahasa Inggrisnya hipnotis apa? Anchor. Terpasang kunci bahwa dalam alam bawah sadar terpancang kunci bahwa ketika mendengar bacaan ayat-ayat jadi kesurupan, jadi histeris. Ketika hari Senin berbaris-baris ada pelajaran pembacaan ayat Al-Quran, tiba-tiba ada yang kesurupan, berentet yang lain, kan sudah ada angker apa tadi. Dan sebelum melakukan ruqyah, ya, ahli-ahli ruqyah itu memang menceritakan kronologis dulu. Nanti kamu kalau memang punya penyakit dari ini, kamu akan begini dan akan begini. Sementara orang yang datang itu memang mau sembuh, dan mau sembuh ketika dibacakan ayat dia tersentuh dan tiba-tiba itu hal yang biasa. Nah, itu yang bikin begitu itu, bukan karena itu. Kita ingat, jin, setan atau manusia apapun tidak sanggup mencelakakan manusia kecuali manusia itu telah mempersiapkan diri. Mana manusia sendiri tadi, was-wasnya tadi. Dan ahli ruqyah karena pemahamannya seperti itu, kita tahu ruqyah itu adalah pembacaan doa-doa, sebenarnya itu doa apapun. Dan Nabi kita tidak pernah memperlihatkan ruqyah yang seperti sekarang ini saja, belum pernah. Jadi memang dikondisikan seperti itu. Dan ini akhirnya berperang kebenaran, berebut kebenaran. Semakin jauh panggangan Nabi, semakin tidak bisa disatukan. Padahal bahwasanya yang disebut kesempurnaan itu adalah memahami keseluruhannya, yang akhirnya kita tahu bahwa kelemahan di sini ternyata di sini. Jadi mari kita jadikan, kita kumpulkan yang terserak itu menjadi puzzle yang terbentuk utuh. Mau apapun agama kita, kalau untuk kebaikan, penyembuhan segala macam. Bisa Bu ya? Jadi apa yang mereka tuduhkan bahwa kalau orang yang belajar tenaga dalam itu di ruqyah nanti hilang ilmunya gitu. Tidak. Enggak. Karena itu dari tubuh kita sendiri. Iya. Karena dari tubuh kita sendiri. Dan saya mengisi air itu dengan ala ruqyah. Mana ala ruqyah? Saya zikir. Iya. Memproses agar alam sipi bangkit. Itu memang dari tubuh manusia sendiri. Nggak ada dari esensi lain atau apapun. Sehingga kita yang sudah punya tenaga dalam ini jalan di tempat angker pun nggak perlu takut, juga nggak perlu gini-gini, nggak perlu gini-gini, karena dia udah menjawab sendiri, panas. Kecuali ada yang bandel dia menyerang, baru kita perlu pakai pun. Kan ada yang bandel, gue penasar kok saya jadi panas kebakar, berilmu ya saya ini, baru kita gini, oke, paham? Tantangannya tadi itu ya, Sebenarnya tidak ada pantangan, tapi efek samping ada ketika kita berzina atau mabuk-mabukan, kepercayaan diri kurang. Karena kebenaran, hati kita berpihak pada kebenaran. Apalagi kita tahu kemampuan ini adalah kemampuan kebenaran. Memang Allah, Tuhan itu menganugerahi tubuh kita ini sesuatu yang hebat. Dan sesuatu hebat itu adalah untuk kebaikan diri kita. Dan mesti kita rawat dengan hal-hal yang baik. Ditambah mindset sudah terukur pada diri kita, mau agama apapun, jika kita berlaku begini memang kemampuan-kemampuan ini akan hilang, sehingga kepercayaan diri hilang. Kalau kepercayaan diri hilang, kita udah repot. Jadi jangan cari penyakit ya, karena intinya kan yakin. Ketika kita ragu, yakinnya mana? Ini yang belum minum mabuk-mabukan saja ragu dia tadi kan. Apalagi ya kita melakukan itu tambah ragu, padahal tidak masalah karena sudah terbangkit dari diri kita.
Ya, dengan interaksi saja masih ada kalian yang ngantuk kan. Makanya kita berinteraksi ya. Soalnya siapa lagi yang nanya? Bu Ratu boleh, Pak Sulaiman silakan. Saya mau tanya yang kaitannya dengan untuk pengobatan itu. Iya. Jadi step-stepnya itu gimana sih langkah-langkahnya? Pintar. Kalau nggak saya lupa. Cara pertama adalah kita ngobat gitu. Kita cara pengobatan ada 3. Yang terakhir kita bantu dengan air minum. Dengan bikin air minum. Nanti saya kirim e-book ke handphone masing-masing, ada di situ caranya. Cuma yang jelas kalau yang pertolongan pertama adalah penyakit orang parah, pertolongan pertama kita langsung begini. Mau kesurupan atau penyakit apapun, pertolongan pertama. Nah, penyakit parah yang memang darurat kita begitu tidak bereaksi, baru kita lakukan sesuai aturan. Mana sesuai aturan? Seperti misal anggap penyakit kanker atau di mana. Pertama kita tempelkan tangan kita di area sakit, ya, tempelkan dan kita nafas seperti biasa saja. Hanya di pertamanya saja. Niat tuh menyembuhkan serentak 3 kali. Udah biarin. Ini paling cepat 3 menit. Kalau dapat sampai 5 menit, biarin aja. Yang penting sudah di start yang tadi 3 kali. Terus kita nafas biasa, perut juga biasa aja. Ya, ini pasti. Terus kedua, untuk memperkuat pengobatan kita, kalau kita memang tahu ini penyakitnya apa, anggaplah kalau kita tahu penyakitnya seperti kanker. Kanker yang kita tahu secara awam kan adalah daging tumbuh atau apa. Di situ boleh kita perintahkan makrifat kita perintahkan badan kita membayangkan sesuatu. Ketika tangan ini nempel di situ itu kita bayangkan sesuatu yang jadi penyakit atau sesuatu daging tumbuh yang ada di penyakit itu semakin melumer, melemah, hancur. Kita mesti batin itu yang disebut marifat tadi, itu yang disebut kun fayakun tadi. Jadi untuk mempercepat kita lakukan seperti itu, dan kita bayangkan juga yang hancur itu dia keluar melalui kulit berupa keringat atau pembuangan. Terus kita, apalagi kita bayang nyata seperti itu spontanitas biasanya. Kalau biasa belum kita tinggal tempelkan aja. Itu untuk membantu. Makanya ketika kita tahu rahasia itu menjayakan. Setelah minimal 3 menit tadi, ya, anggaplah suatu penyakit itu sudah kita hancur, kita lemahkan, tapi esensinya masih ada. Setelah itu baru kita cabut. Sama kayak mengosongkan, cuma beda. Habis itu buang. Waktu buang ini mesti kayak ya. Aturin 3 kali. Ya. Sudah 3 kali, baru kita tembak dengan mutar begini. Ini tujuannya apa? Membersihkan area itu supaya nanti yang datang lagi nggak bisa, setiap yang masuk mati berupa penyakit apapun di area itu. Yang tadi kan tempelkan, setelah itu begini, yang 3 itu sentak begini, terus napas keluarin secara pelan lewat hidung sambil ini diputar, mutarnya ke kanan. Ya, arah jarum jam. Tunggu dulu. Jadi sampai napas habis, tapi ini tetap keras, ya. Habis napas di hidung, baru tarik napas lagi, sentak, baru ini full. Nah, keluarin pelan dari hidung sampai ini putar. Itu maksudnya memasukkan energi itu ke dalam. Tujuannya mengamankan area yang sakit itu. Kalau ada bibit yang lain lagi sana buat tumbuh, mati. Mengamankan, mengcover, mengamankan. Proteksi. Dan bekas-bekasnya itu supaya kuat lagi. Sama halnya ketika kita mengambil batu dari tanah basah, kita ambil kan ada bekasnya, jadi memperkuatkan area itu. 3 kali, baru napas keluar lewat hidung sambil mutar ini, ya, ke kanan, nggak ada yang berlawanan kanan. Setelah itu baru dibantu dengan air. Membantu dengan air adalah dengan niat itu tetap Pak Eri jadi pakai Bismillah.
apalagi Bismillahirrahmanirrahim ini kan maknanya tahu dengan nama Tuhan alam semesta yang maha mengasih dan maha penyayang. Niatkan, ya Allah, minta izin Allah, izinkan saya menyembuhkan penyakit ini, si Anu, siapa namanya, boleh sembuhkan atau penyakit orang ini dan sehat seperti sedia kala. Baru kita nafas, sentak lagi, baru lewat mulut lagi karena meniup. Tapi ini tetap keras sampai habis. Nah ini nggak perlu 3 kali, tarik nafas lagi, ini lagi, tarik lagi, tapi ini tetap keras. Sudah. Pembedaan buang nafas dari hidung dan spesifikasi dari mulut itu, kalau hidung untuk apa? Spesifikasi. Hidung kita langsung ke fisik, kalau mulut langsung ke bedaan yang buat diminum lagi, nggak langsung ke tubuh orang. Kan melalui air itu yang nanti diminum, itu beda. Itu dari mulut ya? Ya, kalau hidung itu ke fisik, langsung ke fisik. Jadi kita langsung fisik ke hidung. Saat visualisasinya bisa tutup mata gitu? Boleh. Nggak ada masalah? Visualisasi yang kalau dapat visualisasi yang bekerja semuanya di saat menempel tubuh kita menghancurkan, ya, bisa mencabut ada sesuatu yang terambil, ya, terus baru mengamankan, magarin kita rasakan energi kita itu memang masuk dalam untuk menjaga, untuk menyikat apapun yang masuk, air untuk memperbaiki semua. Itu biasanya si orang yang kita terapinya itu dia ada merasa sesuatu gak? Misalnya hangat atau apa? Kalau penyakitnya penyakit fisik, penyakit biasa, makanan medis, itu biasanya di hari kedua atau ketiga dia demam. Itu yang perlu diberitahu. Kalau demam jangan cemas, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak demam berarti hari ketiga itu dia sembuh. Itu paling lama sembuh. Tapi kalau memang hari ketiga demam, memang proses yang lama itu kerusakan di dalam itu, makanya dia demam. Karena ada penyeraman. Untuk ngobatin diri sendiri gimana? Harusnya kepada diri sendiri dulu. Jadi kalau dapat ketika kita sakit kepala harus cobain diri kita dulu setelah itu. Kenapa? Ketika kita punya ilmu tentang ini, kita pakaikan mengobati orang lain, akhirnya kita tak manjur. Dia hanya manjur ke orang lain. Jadi pertama harus kita pakai mengobati diri sendiri. Baru setelah itu ke diri kita, ke anak kita, ke orang lain manjur sama. Nah itu sebabnya orang dulu ketika dia sakit dia nggak bisa mengobati dirinya. Karena ketika dia belajar sesuatu itu dia langsung nyobain ke orang lain. Harusnya ke diri kita sendiri. Itu saja. Atau anggap aja kepala kita lagi sakit, kita lagi mau dipanggil orang atau memang orang percaya sama kita mau ngobatinnya. Aduh, kepala saya sakit, saya obatin dulu. Baru pergi. Itu kita udah ngobatin diri sendiri. Itu jangan. Semua kita yang mengkondisi saja. Ya. Agar itu menjadi 2 ya 1 sama 1. Ingat, alam terkembang menjadi guru. Agar menjadi 2, 1 tambah 1. Kalau ngobatin orang gitu apa? Air putih saja. Iya, artinya kita mesti proteksi diri sendiri. Enggak penting. Enggak akan mati kita ngobatin orang. Kita sudah punya tilik baik tadi. Dan orang banyak mengobati orang mati. Apalagi penyakit sama santet. Kita sudah punya tilik baik. Enggak usah. Kalau semacam santet gitu perlu diobatin seperti itu juga? Seperti itu aja. Kalau santet pokoknya emergensi mencabut dulu. Cabut, buang. Kalau santet kita beginiin dia pasti langsung segar. Ya. Nggak ada cerita. Pengobatan jarak jauh? Sama, tapi harus belajar memvisualisasikan dengan nyata. Itu yang berat. Membayangkan dengan nyata. Bagusnya gimana tuh? Kita merem apa nggak kalau visualisasi? Boleh. Yang penting kan dalam batin kita bayangkan dengan nyata. Sebulan. Nah sekarang saya kasih hadiah. Sebenarnya juga saya melatih anggota saya juga dia bisa tampil ke depan. Hadiahnya adalah mengobati memakai listrik. Sebenarnya listrik itu nggak bahaya sama sekali.
Listrik tidak berbahaya. Kayu. Tapi ini kayu. Kan ada itu. Hah? Nggak bisa. Bisa kayu. Iya. Beda ya. Injak dua itu aja. Oh ini ada. Jadi karena dia yang lain mau coba mesti dibantu dengan itu. Iya. Itu ada alas. Jadi listrik itu tidak berbahaya sama kita. Yang berbahaya adalah ketika tiba-tiba. Nah, jadi nanti ini hadiah karena akan ada orang menjadikan juga itu yang membuat dijual untuk latihan segala macam. Nah, jadi untuk penanganan stroke itu bagus. Pengaman soal saraf lah memang dengan listrik itu. Jadi ini listrik ini yang memang kita pegang sendiri. Mau menerima hadiah ini? Dengan Ini sih kalau hati. keluarga Terima kita kasih. romantik juga ini, ya mau ya. Sambil ya. Jadi biar sekalian dia latihan. Jadi biar siapa yang mau ngerasain badannya nggak enak juga dirasain bagaimana rasanya. Tapi kayaknya aku bisa merokok ya. Enggak, saya setia, kasihan. Nanti ibu ratu nanti abang enak. Ada tebakannya ada. Oh ada saya. Jam berapa? 3:20. Jam 3? Iya. Pertama Chandra terangin dulu. Nanti Chandra terang dulu soal kabelnya, bagusnya dikasih kayak gini supaya enak ya. Geser baju ke depan biar kedengaran suaranya. Bisa aja bang. Saya kita roba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam bahagia, salam cahaya, salam sukses buat kita semua. Sebelumnya belum kenal sama saya kan? Nah, saya kenalkan dulu, nama saya Chandra Halilintar MT. Tahu MT artinya? Buka tampan. Magister teknik. Jadi pekerjaan saya tukang pijit plus. Apa plus itu? Ya apa aja. Nah sekarang ini saya dikasih tugas. Sebenarnya saya belum siap nih, tapi karena guru kita juga seorang yang hebat, bisa juga kita jadi hebat, betul nggak? Akhirnya saya coba-coba aja, kalau bisa seandainya nih saya ke bahasanya agak kaku, grogi, namanya kita ini masih belajar kan, dan kita sama-sama belajar gitu. Sini saya menjelaskan tentang terapi setrum. Ini listrik langsung, listrik 220 volt, dan ini alatnya ini bisa lihat, ini bisa dilihat. Ini cuma isinya ini kenapa dibeginikan supaya nginjaknya enak. Ini kan kabel biasa, dan ini juga sama, ini saya jepit supaya ini, jadi nggak ada tahanan. Nah, jadi ini listrik langsung. Jadi supaya kalau kabelnya langsung kan kabel kadang kecil-kecil takutnya. Jadi itu, jadi ini biar enak aja.